Selamat datang di acara Rancauan Dini Hari. Sebuah acara yang direkam ketika waktu telah menunjukkan pukul 24.00 dini hari. Bersama saya Kordana, dan pada episode kali ini saya akan membahas salah satu hal yang menurut saya begitu menggelitik nih untuk dibahas, yakni soal prioritas lelaki dalam memilih urutan antara istri, ibu, dan juga anak. Jadi nih, sebagaimana yang mungkin teman-teman pernah lihat di media sosial, di mana sebenarnya ada perdebatan sih. Kalau aku pribadi ngelihatnya di akun-akun manifest yang ada di Twitter, di mana dia itu mengangkat sebuah topik mengenai prioritas laki-laki dalam memilih urutan antara istri, ibu, dan anak. Seperti itu. Mungkin konten aslinya sih sebenarnya ada di TikTok, cuman di-upload ulang di Twitter, yang mana pada penguploadan ulang di Twitter itu menyebabkan banyak kontroversi nih. Dikarenakan pilihan-pilihan mereka itu tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh netizen-netizen. Lalu gimana nih konteksnya? Jadi bisa dibilang gini, dalam video tersebut ada seorang wanita yang mewawancarai beberapa laki-laki. Dia disuruh milih untuk mengurutkan prioritas dia sebagai laki-laki dalam memilih antara istri, ibu, dan anak. Dan jawaban dari berbagai pria ini juga beragam. Ada yang mendahulukan istri, ada yang mendahulukan ibu. Kalau anak sih seingat saya mesti ditaruh, kalau nggak di bagian ketiga, bagian kedua. Nah, yang istri ini yang beragam. Jadi ada istri yang ditempatkan di pertama, ada yang di kedua, ada yang di ketiga setelah ibu dan anak, seperti itu. Nah, yang bikin rame adalah ketika cowok-cowok yang ditanyain ini membawa konteks agama. Mungkin dalam bentuk dia mengatakan ajaran agama atau perintah agama. Jadi cowok-cowok ini tuh mengatakan bahwa kalau dari perintah agama sih kita mendahulukan ibu dulu gitu, karena kita harus taat pada ibu gitu-gitulah. Nah, terutama dalam konteks mendahulukan ibu di sini itu yang membuat para netizen ini ramai-ramai untuk mengomentari atau mengcounter argumen dari cowok-cowok tersebut, yang dikatakan bahwasannya ketika cowok itu sudah beristri, maka prioritas utama dan yang harus diutamakan itu sebelum ibu adalah istri terlebih dahulu. Nah, apakah benar demikian? Kalau sepengetahuan saya, mungkin korek nih kalau misalnya ada pendapat lain di kolom komentar ya. Cuman memang benar dari apa yang dikatakan netizen, bahwasannya ketika sudah beristri yang diutamakan harusnya istrinya terlebih dahulu. Setelah itu ibu, baru kemudian anak. Seperti itu. Akan tetapi yang bikin rancu dari perdebatan ini adalah kita nggak tahu nih konteksnya apa. Konteksnya apa, untuk mendahulukan apa itu kita nggak pernah tahu. Ya mungkin kan yang namanya interview asal gitu kan, suruh mengurutkan prioritas. Mungkin di benak laki-laki adalah mendahulukan ibu itu dalam konteks taat. Nah, tapi kan ketika taat kan ya emang jelas ibu dulu. Nah, sebagaimana kita tahu kan, ibu itu disebut 3 kali, baru setelah itu baru ayah. Nah, masalahnya di konteks tersebut, di dalil tersebut itu kan tidak dijelaskan istri tuh. Jadi mungkin di sini adalah salah persepsi. Nah, akan tetapi netizen ini semakin bisa dibilang ngasih bumbu-bumbu pedas lainnya atau variabel-variabel lainnya, yang mana mengatakan apalagi nih sama seorang suami yang disetir sama ibunya. Nah, konteks disetir sini kan berarti kan bisa dibilang kayak mama boys banget gitu kan, yang apa-apa nurut sama ibunya. Yang misalnya ada masalah atau konflik di dalam rumah tangga, ya yang menentukan jalurnya ya dari ibunya, dari ibu dari suami tersebut. Nah, mungkin itu. Nah, cuman kan kita mesti lihat nih disetirnya dalam hal apa. Kalaulah misalnya disetirnya sebagaimana yang barusan saya sebutkan, bisa jadi argumen dari netizen itu ada benarnya. Cuman ketika misal ada permasalahan nih,
just sekedar minta saran aja ke orang tua dan ibunya memberi saran, lalu si anak ini melakukan saran dari ibunya, itu mungkin ada benarnya. Yang nggak benar menurut saya pribadi adalah ketika misalnya si suami ini mengambil keputusan tapi mengatasnamakan ibunya. Jadi seolah-olah si suami itu tidak punya pendirian dan semua-semua itu adalah perintah ibunya. Nah ini nih yang sebenarnya dalam rumah tangga itu mungkin kalau kata saya itu nggak baik. Karena sebagaimana rumah tangga kan dijalankan berdua ya. Kalau bisa dua-duanya saling menyelesaikan, saling bantu-membantu antara suami sama istri. Kalau bisa seminimal mungkin orang tua itu tidak perlu tahu urusan rumah tangga. Gitu kan. Nah, kembali ke konteks soal memprioritaskan siapa dulu nih antara istri, ibu, dan anak. Nah, tapi mungkin bakal lebih jelas ketika kita kasih perumpamaan nih. Semisal antara ibu sakit, kemudian istri kita sakit. Nah, siapa nih yang harus didahulukan? Mungkin di sini teman-teman punya jawaban beragam, silahkan komen aja di kolom komentar pilihan teman-teman. Cuman kalau aku pribadi sih ya kita lihat urgensinya. Kita lihat apakah ibu kita ketika sakit ada yang merawat atau tidak. Nah istri kita siapa lagi yang merawat kalau misalnya dia sakit kalau nggak kita gitu kan. Nah semisal berbarengan ya kenapa tidak kita mungkin memboyong istri ke rumah ibu atau mungkin sebaliknya ibu yang kita boyong ke rumah kita dan kita rawat bareng tuh. Jadi kita rawat aja sekaligus dua-duanya. Jadi kita yang merawat ibu, yang merawat istri gitu. Kalau misalnya konteksnya adalah ibu sakit dan istri tidak sakit, ya udah kita ajak aja istri kita untuk merawat ibu bareng gitu. Sama halnya mungkin ketika si mertua yang sakit. Nah, ya udah kita bareng istri kita aja ke rumah mertua untuk ikut merawat. Nah, ada lagi nih permisalan yang mungkin agak sulit nih, yakni misal kondisi di mana istri melahirkan nih dan di mana mungkin proses melahirkannya tidak normal sebagaimana kayak biasanya, yang mana itu membutuhkan pilihan. Apalagi kan ketika melahirkan ini adalah taruhan soal nyawa nih. Jadi pilihannya adalah lebih menyelamatkan istri atau anak terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya konteksnya seperti ini ya menurutku sih harus jauh-jauh hari sih ketika sebelum hal ini kejadian kita omongkan dulu ke istri ketika hal ini terjadi apa yang harus kita lakukan, apakah kita lebih mementingkan istri kita atau anaknya, dan ini nggak bisa diputuskan secara sepihak, harus dari jauh-jauh hari sehingga ketika hal ini kejadian kita sudah siap untuk mengambil langkah-langkah apa yang harus kita lakukan sebagaimana persetujuan dari istri seperti itu. Terus lagi nih, ada permisalan misal ketika kita udah punya anak gitu kan, terus ada keinginan dari orang tua kita sekaligus mertua kita untuk ketemu sama cucunya. Nah, yang mana nih yang kita dahulukan mempertemuan cucu ini kepada kakek neneknya? Apakah kita memilih orang tua kita dulu atau mertua kita? Nah, jawabannya kalau menurut aku pribadi ya kita negosiasikan aja semuanya. Kita omongkan ke istri, kita tentukan, kita mungkin bikin jadwal gantian, mungkin minggu ini ke rumahnya siapa dulu, minggu depan baru ke rumahnya siapa. Nah, seperti itu sih. Jadi hal-hal semacam ini menurutku tidak bisa kita langsung prioritaskan dengan saklek dan butuh negosiasi bersama istri kita. Dengan segala kekompleksitasan permisalan tadi, ya mungkin alangkah baiknya kita harus saling mengerti nih, terutama mungkin dari pihak cewek yang mana harus menyadari bahwasannya kamu itu bukan satu-satunya. You are not the one and only. You are not the one and only. Kamu itu bukan satu-satunya, apalagi kalau status kamu masih seorang pacar. Wah, masih jauh. Hal seperti ini nih baru bisa diomongkan ketika kamu udah jadi istri sebenarnya, atau
ketika kamu udah benar-benar memantapkan pilihan. Nah, tapi kalau status kamu masih pacar, ya jangan berharap cowok itu harus mentingin kamu melebihi dari keluarganya. Itu nggak make sense sih menurut aku. Nah, tapi dari sisi cowok pun juga nggak boleh asal-asalan untuk memilih atau memprioritaskan siapa dulu nih antara istri, ibu, dan anak. Pelajarilah agama yang benar lagi. Jangan asal membawa ajaran agama tapi mungkin konteks pemahamannya salah. Gitu-gitu kan. Nah, dan juga suami pun nggak boleh asal-asalan untuk menyuruh istrinya untuk sekedar taat. Taat nih, yang penting kamu taat. Aku mau memprioritaskan ibu dulu atau anak dulu daripada kamu. Ya nggak boleh gitu. Rumah tangga itu tidak sesimpel jalan pikirmu. Rumah tangga itu lebih kompleks, yang mana makanya kita kan diajarkan ilmu agama itu sebagai tuntunan dalam menjalankan rumah tangga yang baik dan benar. Cobalah dibuka-buka lagi. Kalau udah lama nggak ngaji, silakan ngaji gitu kan. Dan juga mungkin aku agak benci nih ketika ada cowok yang mengatakan, ya aku menempatkan ibu dan anak di atas istri karena nggak ada mantan ibu, mantan anak, yang ada kan mantan istri. Ya Allah, pemikiran apa itu? Gini loh, maksudku gini, ibu dan anak itu adalah hal yang mungkin sudah ditakdirkan gitu kan. Ditakdirkan dalam artian ya, kamu tidak bisa memilih kamu lahir dari rahim siapa, dan anakmu juga tidak bisa memilih orang tuanya siapa gitu kan. Nah, akan tetapi yang bisa kamu pilih adalah istrimu. Mungkin memang benar jodoh itu telah ditentukan di sana, tapi kan dalam proses pencarian jodoh itu kan di situ juga ada pilihan dari kamu kan. Yang mana istri ini orang lain loh. Weh, orang lain. Orang lain, orang bukan dari darah dagingmu. Bukan satu darah. Tapi dia rela menghabiskan hidupnya bersama kamu. Berdua bersama kamu, menghabiskan hidup sampai akhir hayatnya bersama kamu, membangun rumah tangga bersama kamu. Ya masa kamu mendahulukan ibu dan anak dengan argumen seperti itu? Weh, dipikir otaknya weh. Jadi sampai sini paham kan gimana nih soal memprioritaskan istri, ibu, dan anak. Kalau bisa jangan asal menentukan sesuai kata hatimu, tapi satukan kata hatimu dengan kata hati istrimu. Karena konteksnya ini rumah tangga. Begitu juga ketika misalnya ada keegoisan mungkin dari ibu kamu, ya berilah pengertian, berilah penjelasan mengenai urgensi-urgensi apa yang harus didahulukan ketika kamu mendahulukan istri terlebih dahulu. Atau bahkan mungkin bisa jadi kamu nih memilih istri, tapi kalau bisa ya yang bahagia itu nggak cuma istri juga, tapi ibu juga. Ketika istri dan ibu bahagia, ya kan semua jadi bahagia, nggak ada saling iri gitu kan. Jadi gimana nih teman-teman, udah paham kan bagaimana harus memprioritaskan antara istri, ibu, dan anak? Apakah kalian setuju atau enggak? Mungkin dari sudut pandang cowok gimana? Apakah tetap dengan pilihan awalmu atau mungkin ada perubahan? Dari sudut pandang cewek gimana? Mungkin kasih pendapat juga, yang mungkin ada luputnya dari aku yang punya sudut pandang dari seorang cowok. Oke, gitu aja. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Bye-bye.